Perkenalkan, nama saya Fatin Aflahatullah Subandi dengan NIM 22050027 dari program studi S1 Teknik Perminyakan. Pada hari ini, saya akan menjelaskan tentang pemboran berarah atau directional drilling, yang mana materi ini penting banget untuk digunakan mengatasi berbagai tantangan dalam proses pemboran. Apa itu pemboran berarah? Pemboran berarah adalah teknik pengeboran yang memungkinkan lubang bor dibelokkan dari jalur vertikal untuk mencapai target yang berada pada lokasi tertentu di bawah tanah. Metode ini sangat berguna dalam kondisi di mana pengeboran vertikal tidak memungkinkan atau tidak efisien. Tujuan dan fungsi pemboran berarah yaitu pemboran berarah dilakukan untuk mengakses lokasi yang sulit dijangkau seperti formasi di bawah sungai, bangunan, atau kawasan kota. Menghindari hambatan geologi, misalnya kubah garam atau patahan geologi yang berisiko merusak peralatan. Selanjutnya ada menghemat lokasi. Dengan sistem gugusan sumur atau cluster system, beberapa sumur bisa dibuat dari satu lokasi permukaan sehingga mengurangi kebutuhan lahan. Lanjut ada mengoptimalkan produksi. Sumur horizontal sering digunakan untuk meningkatkan kontak antar lubang bor dan zona produktif, meningkatkan laju alir minyak atau gas, mengatasi masalah operasional. Contohnya melakukan set tracking untuk menghindari pipa yang terjepit atau sumur yang tidak produktif. Keunggulan pemboran berarah yaitu ada fleksibilitas, bisa mencapai target yang jauh dari lokasi permukaan. Lalu ada efisiensi operasional, menghemat waktu dan biaya dengan meminimalkan kebutuhan lokasi baru. Memaksimalisasi produksi, sangat efektif untuk sumur horizontal yang meningkatkan kontak dengan reservoir. Namun, pemboran berarah biasanya memerlukan perencanaan yang lebih rumit dan biayanya lebih tinggi dibanding pemboran vertikal. Apa sih alasan kita menggunakan pemboran berarah? Ada beberapa alasan kenapa teknik ini digunakan, yaitu yang pertama ada topografi, yang mana kadang kita nggak bisa ngebor lurus ke bawah karena ada hambatan di permukaan seperti sungai atau bangunan, kota, desa, seperti itu. Selanjutnya ada geologi, yang mana kalau di bawah tanah ada kubah garam atau patahan, ngebor vertikal lurus ke bawah bisa bikin masalah atau beresiko lebih besar. Misalnya, kubah garam bisa bikin formasi runtuh kalau desain lumpurnya salah. Pokoknya lebih beresiko lah kalau kita ngebor vertikal ke bawah. Jadi kita menggunakan pemboran berarah untuk menghindari formasi seperti kubah garam atau patahan. Selanjutnya lebih efisien, yang mana dengan satu lokasi kita bisa ngebor beberapa sumur sekaligus dengan sistem gugusan sumur atau cluster system. Teknik ini juga bisa digunakan untuk mengatasi masalah seperti pipa yang nyangkut atau semburan liar blowout. Ada 3 tipe utama pemboran berarah, yaitu tipe dangkal atau shallow deviation, yang mana titik beloknya dekat dengan permukaan tanah. Ia cocok untuk formasi yang enggak terlalu dalam. Yang kedua ada tipe dalam atau deep deviation, yang mana titik beloknya jauh di permukaan tanah, biasanya buat formasi yang lebih rumit. Yang ketiga ada return to vertical atau kembali ke vertikal. Awalnya belok, tapi di bagian tertentu dikembalikan lagi ke vertikal. Faktor-faktor yang mempengaruhi arah bor ada 2, yaitu ada formasi dan mekanis. Untuk formasi sendiri, kalau lapisan tanah miring, bor cenderung mengikuti kemiringan itu. Kalau formasi keras dan lunak bergantian, bor juga bisa berbelok sendiri. Selanjutnya ada mekanis. Kalau alat pemboran drill collar kurang kuat atau beban yang nggak seimbang, bor jadi nggak stabil dan dapat berbelok sendiri. Ada 3 teknik utama untuk mengontrol arah pemboran. Yang pertama ada pendulum, dipakai kalau mau nurunin sudut kemiringan. Yang kedua ada fulcrum, buat ningkatin sudut kemiringan. Dan yang ketiga ada stabilisasi, supaya sudut kemiringan tetap stabil. Alat-alat untuk membelokkan lubang bor, ada beberapa alat yang biasanya dipakai, yaitu beger bit dan spud bit
Alat ini mengarahkan lumpur ke area tertentu supaya formasi jadi lebih lunak dan gampang dibor. Yang kedua ada knuckle joint, alat yang biasa digunakan untuk membuat sudut antara rangkaian bor dan ujung mata bor. Yang ketiga ada whipstock, alat berbentuk wedge yang bantu belokin bor dengan sudut tertentu. Yang keempat ada turbo drill atau dyno drill, yaitu suatu motor yang bisa memutar bit tanpa harus memutar seluruh rangkaian bor. Desain jalur bor biasanya didesain berdasarkan kebutuhan. Ada beberapa jenis jalur. Yang pertama ada single build curve, kedua ada complex tangent build curve, yang ketiga ada ideal build curve, dan yang ketiga ada ideal build curve. Single build curve itu lintasan lurus yang dibelokkan sekali, seperti namanya single, jadi dia hanya dibelokkan sekali. Yang kedua ada complex tangent build curve, yang mana kombinasi lintasan yang lebih rumit cocok untuk medan yang lebih kompleks. Yang ketiga ada ideal build curve, desain jalur yang paling optimal untuk lebih efisien. Jadi kesimpulan dari pemboran berarah ini adalah solusi buat ngebor di medan atau formasi yang lebih sulit, yang lebih berisiko jika kita menggunakan pengeboran vertikal biasanya. Meskipun biayanya lebih mahal, teknik ini bikin kita lebih fleksibel untuk mencapai target yang sulit dijangkau dengan cara yang biasa. Lalu ada perencanaan pemboran berarah. Metode yang sering digunakan adalah radius of curvature yang membagi lintasan menjadi beberapa bagian. Yang pertama ada build section, membentuk sudut kemiringan. Yang kedua ada hold section, mempertahankan sudut kemiringan. Dan yang ketiga ada drop section, mengembalikan sudut kemiringan ke vertikal atau arah tertentu. Setiap tahap ini dihitung dengan presisi menggunakan data geologi, mekanis, dan desain alat. Yang terpenting, perencanaan dan penggunaan alat yang tepat itu kunci suksesnya pemboran berarah. Mungkin sekian presentasi dari saya. Kalau ada yang kurang, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.